Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, lebih tepatnya terkait dengan gaji ke-13 dan THR di tahun 2023 untuk peserta P3K. Nah, untuk P3K yang formasi tahun 2022 pastinya bertanya-tanya apakah mereka juga akan mendapatkan THR dan gaji ke-13. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Pembayaran gaji ke-13 mulai Juni. P3K 2022 masih dapatkah? Nah, P3K 2022 masih dapatkah? THR lewat. Nah, di sini dikatakan kalau THR lewat, rekan-rekan ya. Sedangkan gaji ke-13 ini masih tanda tanya. Oke, nanti kita cek bersama-sama aturannya. Pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada PNS, P3K, TNI, Polri, serta pensiunan. Untuk THR dibayarkan H-10 Lebaran Idul Fitri. Sedangkan gaji ke-13 dimulai Juni mendatang. Nah, kalau gaji ke-13 itu kan bulan Juni, rekan-rekan ya. Oke, bulan Juni. Sedangkan untuk THR ini itu dibayarkan H-10 Lebaran Idul Fitri. Kalau misalnya nanti hari rayanya jatuh pada tanggal 22, berarti tanggal 12 April ini sudah dicairkan, rekan-rekan ya, untuk THR-nya. Sedangkan untuk gaji ke-13 itu nanti di bulan Juni atau di bulan 6. Nah, pastinya rekan-rekan bertanya, apakah kami dapat? Hal tersebut menimbulkan tanya guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan P3K 2022. Kami masih bisa dapat gaji ke-13 enggak ya? Kalau THR kan sudah enggak memungkinkan karena di sini kita bisa lihat karena pemberkasan nih P3K baru dimulai April. Kalau tidak salah itu nanti tanggal 11, rekan-rekan ya. Terang Ketua Guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kalau misalnya tanggal 11 baru pengusulan, sedangkan tanggal 12 sudah pencairan, ini sudah tidak memungkinkan, rekan-rekan ya. Jadi sudah bisa dikatakan fix tidak mendapatkan THR. Itu untuk THR ya. Sesuai jadwal yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara, pengumuman kelulusan Paskasangga P3K Guru 2022 dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 April. Sedangkan pengisian DRH NIP 3K itu dimulainya pada tanggal 11 sampai 30 April. Nah, itu ya, rekan-rekan ya. Jadi pengisian DRH itu dimulai tanggal 11 sampai 30 April 2023. Untuk usul penetapan NIP P3K dilaksanakan nanti pada tanggal 24 April sampai 18 Mei. Jadi ini tergantung juga dari daerah. Kalau misalnya tanggal 11 semua data honorer sudah lengkap yang mengisi DRH, maka tanggal 24 April itu sudah ada beberapa daerah yang pastinya melakukan penetapan NIP P3K, usul penetapan NIP 3K ke BKN. Dan untuk penetapan NIP 3K ini dimulai dari tanggal 24 sampai 18 Mei. Jadi ini terakhir ya, 18 Mei. Melihat jadwal itu, mudah-mudahan Mei NIP dan SKP 3K sudah di tangan. Jadi mudah-mudahan Mei NIP dan SKP 3K sudah di tangan. Kalau diberikan Juni bakalan lewat lagi gaji ke-13-nya. Jadi jika rekan-rekan P3K formasi tahun 2022 SK-nya nanti diterima di bulan Juni, SK-nya di bulan Juni, otomatis gaji ke-13 ini lewat lagi, rekan-rekan ya. Nah, lewat lagi. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan THR diberikan kepada sekitar 1,8 juta ASN pusat atau pejabat negara atau prajurit TNI atau anggota Polri. Jadi ini jumlahnya cukup banyak juga, rekan-rekan ya, ada 1,8 juta. Sedangkan untuk ASND atau aparatur sipil negara daerah, jumlahnya di sini ada 3,7 juta. 3,7 juta ASN daerah dan 2,9 juta pensiunan atau penerima pensiun. Ini yang akan menerima, rekan-rekannya. Jadi jika di total di sini sekitar ada 7 jutaan, rekan-rekannya hampir 8 jutaan
penerima nantinya mulai dari pensiunan, ASN daerah, dan ASN pusat. Ini data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Kami juga sudah berbagi video live-nya di channel ini. Komponen THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN terdiri atas gaji atau pensiunan pokok. Jadi gaji pokok atau pensiunan pokok. Jadi itu untuk komponen THR dan gaji ke-13. Jadi yang diterima itu adalah gaji atau pensiunan pokok, ada tunjangan keluarga, ada juga tunjangan pangan, ada juga tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Nah, jadi ada beberapa komponen rekan-rekannya, jadi cukup besar karena ada gaji pokok atau pensiunan pokok, tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini bagi yang teman-teman ya yang sudah berkeluarga. Tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Selanjutnya 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin. Nah, jadi ada 50% tunjangan kinerja rekan-rekan ya bagi yang mendapatkan. ASN daerah atau aparatur sipil negara daerah juga diberikan THR yang terdiri atas gaji atau pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan paling banyak 50% tambahan penghasilan atau tamsil. Jadi ada 50% tamsil yang didapatkan juga, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan peraturan perundang-undangan jelasnya. Jadi untuk pemberian gaji atau pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan 50% tambahan penghasilan untuk ASND itu dikatakan di sini memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Kebijakan pemberian THR telah teralokasi dalam APBN 2023. Nah, telah teralokasi maksudnya sudah rekan-rekan ya, melalui kementerian atau lembaga dengan total sekitar 11,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Jadi untuk pusat saja ada 11,7 triliun. Dana alokasi umum atau DAU ada sekitar 17,4 triliun. Luar biasa rekan-rekan ya. Ada 17,4 triliun untuk ASN daerah atau aparatur sipil negara di daerah, baik PNS daerah maupun P3K. Dan dapat ditambahkan, ini yang menarik, dan dapat ditambahkan dari APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah 2023 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Jadi rekan-rekan yang mungkin sudah tahu bahwa daerahnya itu memiliki kemampuan yang besar ya dari APBD-nya. Nah, bisa saja ada tambahan lagi. Serta bendahara umum negara sekitar 9,8 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Nah, ini ya. Untuk pencairan THR akan dimulai paling cepat pada H-10 dari tanggal Hari Raya Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 dibayarkan mulai Juni 2023. Ya, jadi buat rekan-rekan P3K formasi tahun 2022, kita pastinya berharap semoga bisa mendapatkan gaji ke-13 ini. Mudah-mudahan betul-betul Mei itu SK sudah di tangan. Kalau SK sudah di tangan di bulan Mei, insya Allah gaji ke-13 akan didapatkan pada bulan Juni. Sri Mulyani menyebut ada kebijakan baru pada 2023 ini. Nah, ini ya, ada kebijakan baru, yaitu bagi guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN atau APBD dan tidak diberikan tunjangan kinerja ya. Jadi ini tidak diberikan tunjangan kinerja atau tukin atau dengan sebutan lain, maka diberikan 50% tunjangan profesi guru atau TPG atau dosen. Nah, ini untuk guru ya. Jadi jelas di sini. Jadi di paragraf ini jelas sekali dikatakan bahwa kebijakan baru pada 2023 ini yaitu bagi guru dan dosen itu yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja, maka akan diberikan 50% tunjangan profesi guru. Ya, luar biasa rekan-rekan ya.
Menkeu meminta pemerintah daerah segera menganggarkan komponen 50% TPG untuk guru yang terdaftar sebagai penerima TPG. Nah, jadi di sini ada permintaan dari Menteri Keuangan kepada pemerintah daerah untuk segera menganggarkan komponen 50% tersebut, atau 50% yang dimaksud di sini rekan-rekan ya. Nah, ini untuk guru dan dosen. Jadi buat rekan-rekan semua yang lulus sudah mendapatkan penempatan, tinggal menunggu hasil pengumuman Paskasangga dan akan melakukan pemberkasan. Semoga saja rekan-rekan ya, semoga saja di bulan Juni juga mendapatkan gaji ke-13. Karena untuk THR sebagaimana dikatakan oleh Bapak Musbihin, itu tidak memungkinkan untuk didapatkan rekan-rekan ya. Itu tidak memungkinkan karena akan diberikan H-10 Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan pengusulan NIP 3K-nya itu atau pengisian DRH-nya itu dimulainya pada tanggal 11. Oke rekan-rekan ya, jadi semoga saja mendapatkan gaji ke-13. Mungkin cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.